Halo sahabat Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita belajar dari Amsal 21. Hidup menurut hikmat Tuhan, baik bagimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami dapat mengenal Engkau, di mana hikmat-Mu ada di atas hikmat manusia. Tuhan, kami rindu akan pengajaran-Mu, karena kami ingin belajar dari Engkau. Kami percaya pada hikmat-Mu. Tuhan, ajarilah kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang baik, sesuai dengan kehendak hati-Mu. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Yesus, sejak awal Allah telah memberikan pilihan. Apakah kita memilih untuk menuruti hikmat Tuhan yang menentukan apa yang baik dan jahat, atau menuruti pandangan sendiri tentang apa itu baik dan apa itu jahat? Apakah saudara lelah menghadapi orang yang mau menang sendiri? Atau apakah dirimu selalu mau menang sendiri? Banyak yang mengira bahwa Amsal 21 berbicara tentang istri yang suka bertengkar. Kita tidak dapat memungkiri mengenai istri maupun suami yang suka bertengkar. Mari kita perhatikan sekali lagi Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Artinya lebih baik menderita sendiri atau berada di kondisi yang tidak nyaman daripada bersama dengan orang yang suka bertengkar atau pemarah. Tinggal bersama, berinteraksi atau menghadapi perempuan atau laki-laki yang suka bertengkar akan sangat melelahkan. Kita akan memilih meminum kopi sendiri di sudut soto rumah atau naik gokar ke jembatan Barelang. Mereka suka bertengkar karena mereka memandang jalan mereka adalah lurus dan benar. Hikmat Tuhan mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada di ayat 2. Manusia menilai orang yang selalu tersenyum adalah orang yang rahmah. Orang yang selalu membantu sesama adalah orang yang murah hati. Orang yang selalu menguatkan sesama sebagai orang yang sportif. Manusia menilai orang yang mengetahui banyak hal sebagai orang yang berpengetahuan. Orang yang mengenal banyak orang terkenal sebagai orang yang resourceful. Orang yang selalu memperhatikan sesama sebagai orang yang baik hati. Namun Tuhan berbeda. Tuhan melihat yang tersembunyi. Tuhan menguji hati manusia yang terdalam. Manusia tidak dapat melihat kesombongan di balik kerendahan hati, kepalsuan di balik keramahan, gosip di balik dukungan, kepalsuan di balik kebaikan hati. Jika kita tidak menguji hati kita di hadapan Tuhan yang menguji hati, akan sangat sulit bagi kita untuk menyadari kelemahan kita sendiri. Sebab kita akan selalu menganggap diri kita paling benar, jalan kita paling lurus, mata congkak tidak dapat melihat kelemahan sendiri. Hati congkak tidak dapat mengenal kebodohan sendiri. Tuhan mau kita menyadari bahwa tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Amsal 21 ayat 30. Di awal kita mencari Tuhan, kita mungkin dilelahkan dengan banyaknya teguran. Hal tersebut Tuhan lakukan untuk menyingkirkan penghalang pertumbuhan kita. Tuhan sedang membuang batu-batu dari hati kita dan mempersiapkan tanah yang baik. Tuhan mengeluarkan limbah nuklir dari dalam hati kita. Setelah itu, Tuhan mulai mengajar kita hikmat-Nya. Kita akan mulai menertawakan kebodohan kita sendiri ketika kita disinari wajah-Nya. Kita mulai menjadi orang yang bersih, yang lurus perbuatannya. Kita mulai mengerti keadilan dan belajar belas kasihan yang benar di mata Tuhan.
Kita melakukan perbuatan baik yang tersembunyi karena kita tidak butuh menyenangkan orang lain. Kita mulai jatuh cinta pada keadilan. Melakukan keadilan bagaikan membantu seseorang yang sudah lama berjongkok di mana ia marah kesakitan karena kita membantu dia berdiri. Bayangkan saja, bagaimana saudara membantu seorang perempuan atau laki-laki yang suka bertengkar untuk menyadari kesalahannya. Yang pasti, saudara akan babak belur akibat alfabet raksasa yang dilontarkan kepada Anda. Kita mulai mengerti perbuatan baik juga akan mendatangkan kebencian terhadap kita. Kita mulai mengerti mengapa Kristus ditolak di Nazaret. Kemudian Tuhan mulai memperlihatkan kita bagaimana hikmatnya melihat. Pikiran kita dibukakan rohnya dan kita mulai melihat seperti burung Raja Wali. Kita dapat melihat ikan di dalam air dari langit. Setelah melihat dengan jelas, daripada membantu seorang perempuan yang suka bertengkar atau laki-laki yang suka bertengkar, kita akan bersembunyi di suatu rumah atau melarikan diri ke padang gurun atau memindahkan suatu rumah ke padang gurun. Ini juga hikmat Tuhan. Ingatlah bahwa hikmat Tuhan menjaga saudara, baik bagi saudara, dan mewujudkan kehidupan yang baik bagi saudara. Amin. Bye.